Bak adegan di film action anggota Satlantas Polres Sukabumi Kota mengejar truk yang ugal-ugalan di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran ini sempat direkam kamera warga dan viral di media sosial. Bahkan dalam video terlihat truk sempat dihadang polisi. Namun bukannya berhenti, sopir truk malah tancap gas dan menyerempet motor anggota Satlantas. Tak berselang lama polisi berhasil menghentikan laju truk. Sejumlah warga yang kesal langsung menghakimi pengemudi tapi dihalangi petugas. Massa marah lantaran ulahnya dinilai membahayakan pengendara lain. Dari si pengemudi tidak mengindahkan perintah dari pihak kepolisian dan terjadi pengejaran yang bikin atau membuat gaduh di masyarakat. Tapi di Jalan Sukabumi Cianjur, pihak kepolisian berhasil mengamankan pengemudi tersebut dan sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota mengamankan sopir serta mobil truk guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sekilas, lukisan wajah ini seperti terbuat dari logam yang dilapisi tinta emas. Jika itu yang Anda pikirkan, Anda salah besar. Karena sebenarnya lukisan ini terbuat dari daun kering, hasil karya Tri Ismail. Gak percaya? Yuk kita lihat proses pembuatannya. Limbah daun kering yang berserakan dan mengotori lingkungan awalnya dipilah dan dibersihkan. Selanjutnya Ismail membuat pola seperti tokoh nasional atau gambar-gambar lain sesuai pesanan. Proses paling sulit adalah memotong daun dengan cutter atau pisau khusus mengikuti pola agar daun tidak rusak sebelum diwarnai dan dibingkai. Selain daun kering, keahlian unik Ismail ini juga kerap ditorehkan pada sandal jepit. Saat ditanya asal mula ide membuat lukisan daun ini, warga Pagetan, Banjarnegara ini mengaku berawal dari iseng. Ada pohon di depan rumah, pohon nangka kan, jadi itu daunnya sering berserakan. Jadi akhirnya saya buat manfaatkan untuk itu ya. Iya. Pertama membuatnya pakai apa dulu? Di sketsa atau gimana? Di sketsa dulu, terus diukir pakai cutter. Untuk bisa mendapatkan lukisan daun ini, Tri Ismail mematok harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp150.000 sudah dengan lengkap figura. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Pram Sanjaya pemirsa di Buletin AI Siang. Selain informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin AI Siang selengkapnya. Sementara itu pemirsa, Chief Operating Officer Miss Universe Indonesia Andaria Sarah Dewia dijatuhi vonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik dengan melakukan body checking dan foto tanpa busana para finalis. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang kasus pelecehan seksual dalam ajang Miss Universe. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Andria Sarah Dewi alias Sarah dengan hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Chief Operating Officer Miss Universe Indonesia ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik. Sarah juga dikenakan denda Rp100 juta atau kurungan tambahan 3 bulan dan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp739 juta dalam waktu 30 hari. Menanggapi putusan hakim, tim kuasa hukum terdakwa masih pikir-pikir mengajukan banding. Sedangkan tim kuasa hukum korban mengaku kecewa karena vonis terdakwa dianggap cukup ringan. Ternyata putusannya jauh daripada pertimbangan yang disampaikan sebelumnya. Artinya kalau tanpa tambahan sepertiga terhadap pelecehan seksual yang dampaknya luar biasa ini hanya dihukum 11 bulan oleh majelis hakim. Tentu ini menjadi wajah muram ya hukum di Indonesia terkait dengan undang-undang pelecehan seksual.
Sementara hal yang meringankan vonis karena terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan warga mengurus Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul di Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa warga mengalami kendala mengakses KJMU setelah adanya kebijakan baru. Ratusan warga DKI Jakarta mengantri di Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan atau P4 Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Sebagian warga mengurus pembaharuan data sebagai penerimaan KJP dan KJMU. Pengurusan ini terkait dengan kebijakan baru pembaruan data penerima KJMU dan KJP. Warga mengeluh karena terkendala masalah desil atau tingkat kesejahteraan rumah tangga. Saya mengurus KJP anak saya mandek 7 bulan. Sebelumnya karena kenapa mandeknya, Bu? Sebelum itu dia masalahnya tuh pas lulusan, yang lain pada dapat, anak saya doang kagak. Iya. Tapi selama 7 bulan nggak pernah nanya ngurusnya bagaimana-bagaimananya gitu? Saya kesini terus, tapi dibilangnya katanya kemiskinannya bertambah. Tak hanya para orang tua yang resah terkait kebijakan baru Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, sejumlah mahasiswa juga menyayangkan jika proses pemadanan data yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta berdampak pada dicabutnya KJMU dari penerima manfaat. Sedih sih Pak, karena saya juga punya teman-teman yang kebetulan emang bergantung sama KJMU dan saya tahu mereka tuh pintar gitu, cuman karena kendala biaya aja akan terancam untuk putus gitu kuliahnya. Jadi kalau saya sih prihatin gitu, kasihan sama teman-teman saya. Menurut saya kalau misalnya KJMU-nya dicopot, ada yang dihapus gitu, itu sangat disayangkan ya. Kenapa? Karena ini pendidikan gitu. Seharusnya pendidikan itu diutamakan oleh pemerintah. Jangan sampai kayak subsidi atau beasiswa dipotong sama pemerintah seperti itu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tingkat kepekaan Pemprov DKI Jakarta terkait urgensi penyediaan anggaran untuk pakaian dinas dan atribut anggota DPRD DKI Jakarta yang menembus angka 3 miliar rupiah menuai sorotan tajam. Terlebih, nominal fantastis ini muncul berbarengan dengan isu belasan ribu penerima bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang dicabut karena persoalan pemadanan data. Kontroversi anggaran pakaian dinas anggota DPRD DKI Jakarta yang menembus angka lebih dari 3 miliar rupiah semakin memanas. Nominal fantastis ini digelontorkan untuk pakaian dinas beserta atribut bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih. Sebagai rincian, untuk setiap anggotanya akan menerima 5 setel pakaian dinas yang terdiri dari pakaian sipil lengkap, resmi, harian, hingga pakaian khas Betawi. Untuk 5 setel pakaian ini setiap orang dianggarkan 29 juta rupiah. Selain pakaian dinas, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta juga akan menerima 2 pin emas, masing-masing seberat 5 dan 7 gram. Dengan anggaran yang diajukan Rp760.000 per gram untuk pin emas dengan 24 karat, maka untuk pin dengan berat 5 gram berada di kisaran harga 3,8 juta rupiah. Sedangkan untuk pin emas seberat 7 gram mencapai 5,3 juta rupiah. Memang dari tahun 2022, 2023, dan 2024 ini pun anggarannya berubah dengan anggaran di tahun 2025, yaitu yang tahun-tahun sebelumnya itu sebesar 1,7 miliar. Nah, tahun 2024 ini itu sebesar 3 miliar. Nah itu karena ada PIN. Sengkarut penyediaan anggaran untuk atribut pakaian dinas hingga menembus angka 3 miliar rupiah dinilai tidak peka dengan kondisi saat ini. Terlebih dalam sepekan terakhir mencuat isu pencoretan belasan ribu penerima manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan Kartu Jakarta Pintar. Dalih sinkronisasi data merujuk pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan Kementerian Sosial menuai beragam kritik pedas. Ini kan adik-adik yang kemarin itu ada yang semester 1, semester 2, semester 3 yang sudah mendapatkan KJMU. Setiap 6 bulan daftar.
Nah ini daftar tetap berjalan dengan baik dan dipastikan sambil jalan mereka mendapatkan KJMU. Pemda DKI nanti akan berproses mengecek apakah mereka layak. Dua situasi berbeda kondisi ini jelas menjadi sorotan tajam. Pasalnya, Pemprov DKI diminta untuk mengkaji ulang skala urgensi pada setiap kebijakan yang berhubungan pada penggunaan anggaran dan pemanfaatan untuk khalayak ramai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi dari Jakarta, kita beralih ke Pulau Sumatera, pemirsa. Hingga pagi tadi, banjir masih merendam sejumlah titik di Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas mengevakuasi ratusan warga yang terjebak banjir dari dalam rumah dengan perahu karet karena debit air yang masih cukup tinggi. Seperti inilah kondisi banjir di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat pagi. Ratusan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Petugas gabungan dari BPBD dan Basarnas mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah menggunakan perahu karet. Tidak hanya orang dewasa, petugas juga mengevakuasi bayi beserta ibunya yang berada di atap rumah. Hujan deras yang melanda Kota Padang mengakibatkan meluapnya debit sungai sehingga 11 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian mulai 1 hingga 2 meter. Bahkan sebagian warga yang rumahnya diterjang banjir tidak bisa menyelamatkan barang-barang miliknya. Jadi gimana pula sempat menyelamatkan barang? Nggak bisa dong bang, anak-anak pun baju anak-anak nggak bisa tersama. Ayah lah kadang langsung bang. Ini udah nggak bisa diselamatkan lagi barang-barang? Nggak bisa bang. Sementara itu banjir besar juga melanda pemukiman warga di Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh, Singkil, Aceh. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini sejak beberapa hari hingga menyebabkan sungai meluap. Pihak BMKG menghimbau warga untuk mewaspadai cuaca buruk dalam beberapa hari ke depan yang akan terjadi di sejumlah wilayah. Kobaran api membakar sebuah ruang server di lantai 4 sebuah rumah sakit di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Asap tebal keluar dari dalam ruangan, membuat pasien terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit dan mobil ambulans. Mobil minibus ini ringsek usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kencangnya hantaman membuat beberapa pembatas jalur bus Transjakarta hancur hingga menutup sebagian ruas jalan. Akibat kecelakaan ini, wanita pengemudi mobil dan seorang penumpang terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat. Tingginya animo masyarakat yang ingin mudik pada momen libur Lebaran membuat volume penumpang pada H-7 mencapai 100%. Untuk itu PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 8 kereta tambahan dengan total lebih dari 776.000 tempat duduk. Selain kereta tambahan, PT KAI juga menyediakan perjalanan kereta api Motis yang melayani lintas utara dan lintas tengah. Ya pemirsa, sudah hari Jumat dan menyambut long weekend, saatnya kita ke informasi wisata. Kali ini ada wisata alam ramah anak di Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini anak-anak bisa naik sejumlah wahana termasuk kereta-keretaan. Nah, gak mau kalah, Mama di Mojokerto juga viral karena asik naik wahana kereta di tengah sawah. Berada di kawasan Dusun Luwung, Desa Gagang Panjang, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, wisata Punden Bahretjo kini mulai diramaikan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Menggunakan lahan bekas sawah, wisata Punden Bahretjo ini dikenal sebagai wisata anak dan kuliner yang murah meriah. Dengan tiket masuk hanya Rp10.000 per orang, pengunjung bisa menikmati suasana alam di tengah sawah yang adem dan sejuk. Selain bisa menikmati area mainan anak-anak di tengah rerimbunan pohon, di lokasi wisata itu pengunjung juga bisa menikmati kereta sawah yang bisa dinaiki oleh anak-anak hingga dewasa. Happy, seneng-seneng sama teman-teman. Naik kereta sawah, sama jalan-jalan mau kulineran. Sementara itu di media sosial juga tengah viral momen emak-emak naik kereta wahana di sawah. Video tersebut mencuri perhatian warganet hingga ditonton lebih dari 10 juta kali.
Tampak mama ini begitu bahagia saat naik wahana kereta sambil menyanyi saat kereta melaju di tengah sawah. Mama ini juga kompak mengenakan pakaian senada berwarna hijau. Dari sejumlah komentar warganet yang diunggah, diketahui tempat wahana kereta ini berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.